Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Adela Samratul Fikriah, Bella Mayangsari, Najija Amalia. Tema kita kali ini adalah permainan edukatif melalui bermain peran dan implementasinya dalam pembelajaran. Konsep bermain peran. Bermain peran adalah kegiatan bermain aktif yang membebaskan anak untuk mengekspresikan peran yang diinginkannya melalui pengalaman pribadi yang dialami oleh anak atau dengan menggabungkan arahan dari guru dengan pengalaman yang dimiliki oleh anak. Maka bermain peran berarti membantu individu memahami perannya sendiri dan peran yang dimainkan oleh orang lain. Menurut Harlock, bermain peran merupakan bermain aktif melalui perilaku dan bahasa serta berhubungan dengan situasi. Anak-anak bermain dalam berpura-pura dan menirukan pengalaman yang dapat dalam dunia nyata. Dalam kegiatan bermain di sentra peran, anak dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi, mengikuti prosedur, bereksperimen, dan berbahasa. Melalui bermain peran, siswa-siswi bisa meningkatkan kemampuan kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan mengetahui peran dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu kelebihan metode bermain peran. Mengembangkan kemampuan sosial emosional anak dalam bermain peran, siswa bebas mengutarakan apa yang dia rasakan. Yang selanjutnya, metode bermain peran bisa dilakukan dalam kondisi dan waktu yang berbeda dengan mudah. Yang selanjutnya, guru dengan mudah mengamati perkembangan anak secara utuh saat bermain peran. Lalu yang selanjutnya, metode bermain peran merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak sendiri. Dalam metode permainan pasti ada kelebihan dan kekurangan yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah kekurangannya. Anak yang tidak ikut serta bermain peran menjadi kurang aktif dan tidak bisa mengembangkan sosial emosional pada anak itu sendiri. Yang kedua yaitu memerlukan waktu yang cukup banyak, karena kan seperti yang kita tahu bermain peran itu misalnya memerankan polisi, kayak drama lah. Yang ketiga, membutuhkan tempat yang luas. Iya, kalau misalnya dia bermain peran polisi dan pencuri berarti kan butuh kejar-kejaran. Yang keempat, kelas yang lain akan merasa terganggu karena suara dari anak yang ikut bermain peran tersebut. Selanjutnya adalah manfaat bermain peran bagi anak. Yang pertama, mengembangkan imajinasi anak sehingga anak menjadi kreatif dan melakukan kegiatan bermain peran. Kosakata anak bisa bertambah, anak akan menjadi percaya diri, serta motorik anak juga berkembang, di mana saat anak bermain peran, anak akan berlarian atau berjalan sesuai dengan karakter yang ia perankan seperti pencuri dan polisi. Nah, si pencuri berlari dan polisi mengejar si pencuri tersebut. Selanjutnya yaitu bermain peran mikro. Menurut Harlock, mengemukakan bahwa bermain peran adalah bentuk permainan aktif di mana anak-anak melalui perilaku dan bahasa yang jelas berhubungan dengan materi atau situasi seolah-olah hal itu mempunyai atribut yang lain ketimbang yang sebenarnya. Tujuan bermain peran mikro yang pertama, anak belajar tentang diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan dunia sekitar mereka. Yang kedua yaitu anak belajar cara berbicara dengan orang lain. Yang ketiga, anak belajar cara untuk bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, anak belajar untuk menjadi kreatif dan untuk memecahkan masalahnya. Yang kelima, anak belajar tentang perasaan mereka. Yang keenam, untuk mengembangkan keahlian fisik dengan menggunakan otot. Yang ketujuh, untuk memahami cara orang lain bersikap, berpikir, dan merasa. Dan yang terakhir yaitu anak belajar untuk mengerjakan tugas sampai selesai. Selanjutnya yaitu manfaat bermain peran mikro. Yang pertama, membantu penyesuaian diri anak. Yang kedua, memperoleh kesenangan dari kegiatan yang dilakukan atas usaha sendiri. Yang ketiga, perkembangan bahasa dapat meningkat. Mengapa demikian? Karena dengan bermain peran pastilah terjadi komunikasi antara anak dengan teman sebayanya. Langkah-langkah bermain peran mikro. Yang pertama, guru memberikan pengarahan dalam bermain. Setelah itu, guru mengabsen serta menghitung jumlah murid.
Setelah itu, guru bercerita sesuai dengan tema atau subtemanya. Setelah itu, guru sudah menyiapkan alat-alat bermain yang akan digunakan sebelum anak bermain. Kemudian, anak-anak mengetahui tugas peranannya dan mengerti tata tertib anak-anak diperbolehkan untuk bermain. Nah, setelah itu anak bermain sesuai dengan peranannya. Dan yang terakhir, guru hanya mengawasi. Guru tidak banyak bicara dan tidak banyak membantu anak. Selanjutnya bermain peran makro. Bermain peran makro di sini yaitu anak secara langsung memerankan peran yang mereka mainkan dengan alat permainan yang besar atau yang sesungguhnya, bukan dengan alat permainan miniatur yang berukuran kecil. Kegiatan bermain peran makro yang bisa dimainkan anak adalah peranan-peranan yang ada di muka bumi yang dekat dengan anak seperti peran ibu, peran ayah, peran dokter, dan lain sebagainya. Tujuan bermain peran makro: mengembangkan interaksi sosial dan bahasa anak. Bermain peran ini bisa meningkatkan keterampilan sosial dikarenakan dalam bermain, anak secara langsung memerankan peranan-peranan yang sering mereka temui di lingkungannya bersama dengan teman-teman yang lainnya. Anak cenderung menyukai permainan ini karena pada hakikatnya anak itu suka meniru dan peniru yang unggul, membangun rasa empati, mengambil sudut pandang spasial afeksi. Selanjutnya, manfaat bermain peran makro. Yang pertama itu mendukung anak dalam memiliki kemampuan untuk memisahkan pikiran dari kegiatan dan benda-benda, kemampuan menahan dorongan hati dan menyusun tindakan yang diarahkan sendiri dengan sengaja dan fleksibel, dan kemampuan membedakan imajinasi dan realita. Bermain peran makro ini baik untuk meningkatkan keterampilan sosial anak karena anak secara langsung berinteraksi dengan teman ketika bermain peran. Selanjutnya, langkah-langkah bermain peran makro. Yang pertama itu menentukan situasi percakapan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang kedua, memilih konteks percakapan disesuaikan dengan kemampuan berbahasa anak. Yang ketiga itu memperkenalkan kosakata baru sebelum menerapkannya dalam bermain peran. Selanjutnya, menjelaskan peran dengan konkret sehingga siswa dapat bermain peran dengan percaya diri. Selanjutnya, menentukan peran disesuaikan dengan kemampuan dan kepribadian siswa. Dan yang terakhir, tindak lanjut adalah meminta pendapat siswa tentang apa yang telah terjadi dan apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, implementasi konsep dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu bermain peran tunggal atau single role playing. Yang kedua, bermain peran jamak multiple role playing. Dan yang terakhir, bermain peran ulang atau role repetition. Kegiatan yang bisa diterapkan dalam bermain peran. Yang pertama, meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang kedua, melakukan berbagai peran yang ada di dunia nyata. Ketiga, mencerminkan hubungan keluarga dalam pengalaman hidup yang nyata. Keempat, menyalurkan perasaan yang kuat seperti memukul-mukul kaleng. Kelima, melakukan dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima seperti anak nakal. Yang selanjutnya, kilas balik peran-peran yang rutin dilakukan. Lalu selanjutnya, mencerminkan pertumbuhan, memecahkan masalah, dan mencoba berbagai penyelesaian masalah. Kesimpulan, dalam pelaksanaan metode bermain peran, anak bisa